Pernah nggak sih kamu merasa hidup ini terlalu berat? Kamu bangun pagi, tapi yang kamu rasain cuma sesak. Bukan karena sakit di tubuh, tapi karena hatimu mulai kehilangan harapan. Aku tahu rasanya, karena aku pernah ada di titik itu. Titik dimana aku hampir menyerah. Setelah vonis kanker itu datang, hidupku berubah total. Bukan cuma rutinitas yang berubah, tapi aku juga kehilangan versi diriku yang dulu. Versi yang aktif, percaya diri, semangat masak, suka bikin karya, yang punya banyak rencana buat masa depan. Tiba-tiba semua jadi buram. Setiap hari rasanya kayak bertarung dalam diam. Dan yang paling berat bukan rasa sakitnya, tapi perasaan bahwa gak ada yang benar-benar ngerti. Aku tetap senyum di depan orang lain, tapi dalam hati aku mulai bertanya, kenapa aku? Sampai kapan begini? Apa aku masih punya masa depan? Aku ngerasa makin jauh dari mimpi-mimpi yang dulu aku peluk erat. Sampai-sampai aku takut ngaca. Karena yang kulihat bukan Mustika yang dulu. Aku cuma lihat seseorang yang lelah dan mulai hilang arah. Ada satu malam yang gak pernah aku lupakan. Malam dimana aku nangis sendirian. Semua orang di rumah udah tidur, dan aku duduk di pojok ruangan sambil nahan isak. Badanku lelah, hatiku rapuh, dan pikiranku gelap. Malam itu aku bilang dalam hati, ya Allah, kalau memang ini hidupku, aku pasrah. Tapi ada bisikan kecil di hatiku, tapi kalau aku menyerah sekarang, semua perjuanganku selama ini untuk apa? Dan itu jadi titik balikku. Bukan titik paling cerah, tapi titik pertama di mana aku mulai menyalakan cahaya kecil. Aku mulai ubah caraku melihat diri sendiri, bukan sebagai orang sakit, tapi sebagai pejuang yang sedang tumbuh. Aku mulai rekam lagi momen-momen kecil, kontrol ke rumah sakit, hasil lab, hari-hari saat hormonku gak stabil dan rasanya tubuh gak bisa diajak kompromi. Tapi dari semua itu, aku belajar satu hal. Bangkit itu gak selalu langsung berdiri. Kadang bangkit itu cuma duduk, tapi gak rebah. Kadang cuma bisa nangis, tapi gak nyerah. Dan hari demi hari, cahaya itu tumbuh lagi. Aku mulai berkarya, bikin bunga dari bahan sederhana, bantu teman yang juga lagi berjuang. Pelan-pelan, aku merasa hidupku kembali bernyawa. Mungkin kamu yang nonton ini sekarang juga lagi di titik yang sama. Lagi capek banget, lagi nyari alasan untuk lanjut. Kalau iya, aku mau bilang ini. Tolong jangan menyerah. Kamu boleh istirahat, kamu boleh sedih, tapi tolong jangan lepas semuanya. Karena aku percaya kamu juga akan menemukan harapanmu lagi. Bahkan kalau sekarang kamu ngerasa sendirian, kamu tetap punya pilihan bertahan. Dan bertahan adalah bentuk kekuatan paling sunyi yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang luar biasa. Hari ini aku duduk di sini bukan sebagai Mustika yang sudah sembuh, tapi sebagai Mustika yang memilih untuk tetap hidup, untuk tetap berharap, dan untuk berbagi. Karena aku tahu ceritaku bisa jadi jendela buat kamu yang sedang tertutup. Jadi kalau kamu merasa video ini menyentuhmu, jangan lupa subscribe. Karena aku akan terus cerita, bukan untuk membuka luka, tapi untuk menyalakan harapan. Aku Mustika, dan aku belum selesai.